Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari buat teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel Lentera Hati, channel tempat berbagi wawasan dan pengetahuan. Teman-teman pendaki, dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman kaitannya dengan Gunung Lawu, gunung yang penuh mistis, gunung yang unik, penuh dengan banyak misteri. Sambil menunggu kopinya matang. Oke, jadi teman-teman semuanya, mohon maaf buat teman-teman yang sudah ahli dalam bidang pendakian. Saya di sini bukan untuk menggurui, hanya sekedar berbagi pengalaman saya di Gunung Lawu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang jarang atau belum pernah mendaki Gunung Lawu. Teman-teman semuanya, yang ingin saya bahas dalam kali ini temanya yaitu jalur pendakian Gunung Lawu. Nah, buat teman-teman, jadi jalur pendakian Gunung Lawu itu ada banyak ya. Lalu mana yang lebih recommended, mana yang recommended untuk pemula, mana yang recommended untuk yang sudah sering mendaki. Nah, ini saya akan review sedikit tentang jalur pendakian Gunung Lawu. Jadi tema kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang jalur pendakian Gunung Lawu. Jadi gini teman-teman, Gunung Lawu itu jalur yang pertama diresmikan itu adalah jalur Cemoro Sewu masuk Kabupaten Magetan. Itu jalur yang lumayan ramai sebelum jalur-jalur yang lain itu diresmikan. Jalur via Cemoro Sewu itu jalur yang pertama dan lumayan paling ramai. Pertama, jalur yang kedua yaitu jalur via Cemoro Kandang masuk Kabupaten Karanganyar. Nah, Cemoro Kandang dan Cemoro Sewu itu tidak jauh letaknya. Nah, sepeda motor cukup 3-5 menit sampai. Jadi cukup dekat. Hanya dibatasi oleh sungai. Jadi yang sebelah timur itu masuk wilayah Kabupaten Magetan yaitu jalur Cemoro Sewu, sebelah barat itu masuk Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Jalurnya itu jalur Cemoro Kandang. Nah, jalur yang ketiga apa? Jalur via Cetho. Nah, jalur via Cetho ini masuk Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Oke, jalur yang ketiga yaitu jalur via Candi Cetho. Jalur Candi Cetho ini secara administrasi masuk Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Nah, namun untuk
jalur Candi Cetha ini berada di utaranya Gunung Lawu. Jadi yang pertama tadi Cemoro Sewu, yang kedua Cemoro Kandang, yang ketiga Candi Cetha. Lalu setelah 3 jalur ini diresmikan sudah lama, ada jalur-jalur baru, yaitu jalur Via Tambak. Jalur Via Tambak ini tempatnya dekat Candi Sukoh, masuk Kabupaten Karanganyar juga. Lalu ada jalur lagi, jalur Singolangu. Kalau jalur Singolangu ini masuk Kabupaten Magetan. Ini tempatnya di atasnya Sarangan, dekat dengan Sarangan. Ini Singolangu ini. Singolangu ini kalau tidak salah diresmikan tahun 2009 atau 2000 berapa ya, saya lupa. Ya, dibuka atau diresmikan sekitar itu. Ada 5 jalur yang familiar, namun tahu sebelum jalur itu ada jalur yang lebih lama namun tidak diresmikan, yaitu masuk Kabupaten Ngawi, yaitu jalur Ngendut. Jalur Ngendut itu masuk Kecamatan Ngerambe, Kabupaten Ngawi, di utaranya Gunung Lawu. Lalu selain Ngendut ada jalur Ukir Bayi atau Jogorogo, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi. Jadi dari Ngawi itu ada 2 jalur yang sangat tua dan sangat ramai ketika bulan Suro. Nah, ini jalur-jalur spiritual, jalur pendakian orang-orang yang melakukan laku tirakat. Nah, untuk jalur ini jarang dipakai oleh pendaki masa kini karena memang kurang adanya pengelolaan yang baik. Jadi jalur itu biasa dipakai oleh orang-orang pelaku spiritual atau laku tirakat ketika di bulan Suro. Nah, itu tadi teman-teman, ada 7 jalur. Yang pertama adalah jalur Via Cemoro Sewu, Via Cemoro Kandang, Via Cetha, Via Tambak, Via Singolangu. Sekarang masuk ke aksesnya bagaimana. Untuk jalur Via Cemoro Sewu dan Cemoro Kandang itu akses jalan raya atau jalan provinsi antara Kabupaten Magetan dengan Kabupaten Karanganyar. Jadi jalur tembus Gunung Lawu via selatan. Itu kalau teman-teman misalkan dari tempat yang jauh, kalau naik sepeda motor, hingga Google Map bisa lewat Magetan dulu, bisa lewat Karanganyar, bisa tinggal teman-teman itu dari barat atau dari timur. Kalau dari barat ya enaknya lewat Karanganyar, kalau dari timur ya enaknya lewat Magetan. Kalau mau menuju jalur Cemoro Sewu dan Cemoro Kandang atau Singolangu juga sama, karena Singolangu itu letaknya di atasnya Sarangan, itu satu jalan raya, satu jalur lah, maksudnya terus itu kalau misalnya dari Kabupaten Magetan menuju ke arah Sarangan. Nah, kalau Sarangan itu sebelah kiri, yaitu lanjut terus nanti ada jalur Singolangu, maju terus nanti jalur via pendakian via Cemoro Sewu. Setelah itu menaik perbatasan Karanganyar, nanti Candi via Cemoro Kandang. Nah, itu kalau akses jalannya. Nah, itu kalau naik sepeda motor. Tapi kalau ngebis, nah teman-teman bisa kalau dari timur ya turun di
Kabupaten Magetan atau Kabupaten Madiun, tergantung bisnya apa. Bisnya kalau misal turun di terminal Madiun, nanti naik lagi menuju Plausan. Kalau turunnya di terminal Maspati Magetan, itu nanti juga sama, naik lagi menuju Plausan, Kecamatan Plausan atau Pasar Plausan, angkutan kecil. Kalau dari barat, misalkan bis besar, bis Jakartanan kayak gitu, bisa turun di Terminal Solo. Dari Terminal Solo nanti naik bis lagi yang menuju Tawangmangu Karanganyar, di Kecamatan Tawangmangu atau Pasar Tawangmangu Karanganyar. Nah, dari Pasar Tawangmangu ke base camp Jemoro Sewu, Jemoro Kandang, itu biasanya ada kayak angkodes gitu. Tinggal pilih itu kalau naik transportasi umum. Nah, 3 jalur itu hampir sama aksesnya. Yang berbeda itu aksesnya, yaitu via Tambak, via Candi Cetho, terus via Ukir Bayi Jogorogo, via Ngendut Ngerambi Ngawi. Terus tapi sebelum itu, teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, dan jangan lupa tinggalkan jempolnya dan komentarnya. Mari ngopi. Jadi gini teman-teman, kalau untuk via Candi Cetho itu, kalau teman-teman dari barat sama, misalkan turun terminal Madiun turun terminal Solo, dari terminal Solo naik bis arah Pasar Tawangmangu. Nah, nanti sebelum nyampe Pasar Tawangmangu, teman-teman bisa turun di di pasar sebelum Tawangmangu. Nah, pasarnya itu namanya apa saya lupa. Pokoknya ada pasar itu, kiri jalan itu arah ke Candi Cetho, arah ke Candi Suko, via pendakian Tambak itu. Nah, dari situ bisa ngojek atau bisa, biasanya itu kayak ada pick up masyarakat setempat atau pick up pedagang itu. Nah, itu bisa naik itu. Untuk harganya saya tidak tahu, jelas insya Allah masih bisa dijangkau kali itu kalau naik kendaraan. Tapi kalau naik kendaraan pribadi ya tinggal map aja, dari Solo menuju Karanganyar atau menuju Tawangmangu. Tapi sebelum Tawangmangu nanti turun di Pasar Karangpandan atau pasar apa saya lupa pokoknya. Nah, itu nanti arah ke Candi Cetho. Lalu kalau bagaimana kalau akses ke Ukir Bayi dan Ngendut? Kalau ke Ukir Bayi dan Ngendut itu, misalkan naik kendaraan pribadi, kalau itu bisa lewat kalau dari timur teman-teman bisa lewat Ngawi Kota. Setelah Ngawi Kota itu menuju arah Kecamatan Paron. Dari Kecamatan Paron nanti lanjut menuju Kecamatan Jogorogo. Nah, itu atau juga bisa dari Kecamatan Kedunggalar atau Terminalis Duaya menuju ke Kecamatan Jogorogo, itu juga bisa. Atau kalau dari sebelah barat, teman-teman tuh rumahnya daerah barat, bisa lewat Terminal Gendingan Kecamatan Dedaren. Dari Terminal Gendingan itu ke selatan ke Kecamatan Dedaren menuju Kecamatan Ngerambi. Nah, setelah sampai Ngerambi atau sampai Jogorogo itu tinggal pilih. Kalau dari
dari barat mau ke Jogorogo atau Gerbay melewati Ngerambi tinggal ke timur. Nah, atau misalnya dari timur mau ke jalur Ngendut itu bisa dari Jogorogo ke barat. Jadi kecamatan Ngerambi dengan kecamatan Jogorogo itu berseberangan gandeng gitu. Nah, itu 7 jalur pendakian Gunung Lawu, teman-teman. Alhamdulillah, semoga apa yang saya bagikan bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf ini videonya amatiran juga, saya mungkin agak belepotan menyampaikan. Yang jelas semoga apa yang saya share ini bermanfaat buat teman-teman pendaki. Ada 7 jalur pendakian, ada 7 akses. Oke. Apalagi? Oke. Simak video selanjutnya. Saya akan share kembali buatkan video tentang bagaimana jalur treknya ya. Simak video yang lain, saya akan buat video lagi tentang bagaimana trek dari masing-masing jalur tersebut. Dari ketujuh jalur itu yang belum saya daki itu via Tambak dan via Singolangu. Jadi insya Allah saya bisa berbagi bagaimana kondisi jalur Cemoro Sewu, bagaimana jalur via Cemoro Kandang, bagaimana via jalur Cetho gitu, dan jalur yang lain. Dan alhamdulillah kalau untuk 3 jalur ini saya sudah sering banget melewati atau pakai jalur ini. Dan itu saja yang bisa saya bagikan. Jangan lupa simak video yang lain yang temanya saya mereview trek pendakian jalur Cemoro Sewu, jalur Cemoro Kandang, jalur Cetho. Saja terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, sudah menonton. Bersemangat. Jangan lupa untuk saling berdoa, saling mendoakan, saling berbagi wawasan, berbagi pengalaman. Buat teman-teman yang punya pengalaman yang lain yang belum saya sampaikan di 7 jalur ini, silakan tulis di kolom komentar. Mungkin ada jalur baru yang sudah resmi tapi saya belum pernah mendatanginya, tolong ditulis di kolom komentar, kita berbagi informasi. Dan juga jangan lupa videonya di-share ke teman-teman supaya teman-teman yang lain bisa mempunyai pandangan tentang jalur-jalur pendakian Gunung Lawu. Saja dari saya Martono, terima kasih. Salam lestari dari channel Lentera Hadi Martono, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.